Untuk video kali ini, seperti biasa, kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok. Besok tanggal 30 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama kita akan lihat untuk indeks IHSG dulu. IHSG hari ini turun cukup dalam 1,56% ke level 7140 ya. Jadi walaupun sempat naik ya, mendekati area resistennya di 7280-an, cuman ya nggak bisa breakout, malah dibanting turun nih. Close di 7140 minus 1,56%, dan hari ini itu brand ARB ya, market cap terbesarnya ARB, jadi kemungkinan ya itu sih salah satu yang bikin indeks IHSG merah. Selain itu juga hari ini ya tanggal 29 Mei itu asingnya masih distribusi di saham-saham big cap ya. Bank BRI net sell 545,9 M masih terus keluar untuk asingnya di saham Bank BRI dengan nilai yang hitungannya juga masih cukup banyak ya. Jadi asingnya terus distribusi ini di saham Bank BRI ya. Berat buat rebound kalau dalam waktu dekat asingnya masih terus jualan. Selain di saham Bank BRI, untuk hari ini asingnya juga masih keluar di BBCA 404,2 M, cukup banyak. Kemudian di Bank Mandiri juga keluar cukup banyak juga, 315,1 M. Di Bank BNI ya, asingnya keluar 228 M. Kemudian di ASI keluar 170-an M. Di Telkom keluar 70-an M. Di ASI 170,5 M net sell ya. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN, masih TPIA ya, dua saham ini. Kemudian MBMA, Mika. Cuman secara nilai ya ini untuk IHSG hari ini di distribusi asing cukup gede ya, cukup besar nilainya. Untuk indeks Asia hari ini tanggal 29 Mei ya, untuk indeks Asia sebagian besar merah sih, jadi hati-hati aja untuk besok ya. Misal IHSG masih merah ya, apalagi kalau bisa sampai jebol di 71, di bawah 71 18-17 lah area sini untuk support terdekatnya. Jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat masuk dengan jumlah yang cukup banyak ya di saham-saham, khususnya saham-saham yang pergerakannya itu selaras dengan IHSG. Mungkin amannya sih seperti itu aja sih untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Hari ini melanjutkan penurunannya ya, setelah 2 hari kemarin itu gagal breakout, dan hari ini pun juga sebenarnya sempat mencoba ya, nguji resistennya di 9.325, cuman masih belum berhasil, malah dibanding turun. Secara tren ya ini sih udah ada tanda-tanda pergerakan turun ya, soalnya buat low baru di bawah harga terendahnya waktu itu 13 Mei ya. Ini close di 9150. Kalau secara teknikal misal besok masih turun ya, untuk BBCA itu supportnya ada di 925. Jadi kalau langsung dibuka merah sih jangan buru-buru buat entry atau average down ya, pantau aja level 925 ini. Semoga aja nggak jebol di bawah itu ya, soalnya kalau sampai jebol di bawah 9025 itu ada potensi ke 8650 ya, cukup dalam untuk support Bank BCA misal jebol di bawah 9025. Jadi kalau mau langsung nge-HK sih ya kurang direkomendasikan sih, tapi kembali ke disclaimer sih. Untuk resistennya 9325 telah jadi resisten BBCA, dan supportnya 9025. Kayaknya ada potensi ini sih akan uji supportnya dulu ya. Nanti kalau ada harga mantul naik, mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading, ambil di area support ini. Target price-nya di 9325. Oke, itu untuk saham BBCA.
Selanjutnya kita akan cek saham BBRI ini yang hari ini masih turun cukup dalam ya, 2% lebih. Asingnya juga keluar dengan nilai yang masih cukup besar ya. Entah kenapa ini aslinya jualan terus di saham Bank BRI dengan nilai yang ya hitungannya fantastis juga ya, gede sekali. Padahal ini harganya udah di bawah loh. Ini kalau kita lihat historinya koreksi Bank BRI ini udah cukup dalam ya, bahkan ya ini sih turun, aslinya keluar, harga sahamnya turun. Secara teknikal untuk supportnya di 4275, jadi kok 75 ya, di sini sih 4280 4270 ya, itu area support untuk saham Bank BRI. Misal masih turun, kalau melihat aslinya masih terus jualan sih masih ada potensi buat turun lagi lebih dalam ya. Buat patokan resistennya di 4570, ini udah jadi resisten untuk saham Bank BRI. Coba kalau kita lihat hari ini yang keluar untuk asingnya, ya tadi untuk BBCA keluar 404,2 M ya, belum kita lihat untuk transaksi BBCA. Keluar 400-an M. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBCA hari ini tanggal 29 yang nampung broker-broker lokal sini, YP, SQ, PD lokal nampung. Untuk aslinya sendiri yang jualan TP, RX, ZP, YU ya, mereka jualan juga hitungannya lumayan banyak. Untuk TP ini malah hampir seluruh transaksinya jualan ya. Untuk RX juga cenderung distribusi, net sell 167,4 M, TP net sell 196 M di saham BCA ya. Kemudian yang masuk untuk asingnya TCC, BK, AK enggak sebanyak asing keluar, jadi BBCA masih didistribusi oleh asing. Untuk saham Bank BRI sendiri hari ini asingnya keluar 500-an M ya, keluar 545,9 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BBRI yang distribusi ZP ya, ZP net sell 593, kemudian KZ 349 net sell. Kemudian yang nampung untuk aslinya BK, YU, AK ya, sebenarnya sebagian investor asing udah ada yang nampung sih, cuman yang jualan itu masih cukup banyak, lebih banyak dibandingkan mereka yang nampung, jadi didistribusi oleh asing untuk saham Bank BRI. Untuk lokalnya net buy yang masuk pun nggak sebanyak asing jualan ya. ZP jualan saja sekali jualan dalam satu hari 593 M, ini yang bikin saham Bank BRI hari ini turun cukup dalam 2%-an lebih. Itu hitungannya ya lumayan dalam ya untuk sekelas Bank BRI. Untuk besok sih hati-hati aja kalau investor asingnya masih ada yang distribusi dengan jumlah yang lumayan gede ya, ada potensi ke supportnya 4270-an, jadi jangan buru-buru buat average down. Misal buat teman-teman yang kemarin ambil di area support kemudian malah jebol lagi, floating loss ya, jangan buru-buru average down. Misal besok langsung dibuka merah, pantau dan tunggu aja di 4280 4270. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri, ini yang juga didistribusi asing juga ya, saham Bank Buku 4 ya, Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI itu didistribusi asing. Dan kita tahu sendiri kalau di IHSG juga ya itu ya saham-saham yang mendominasi pergerakannya. Untuk Bank Mandiri hari ini juga ditutup cukup dalam ya, minus 2,52%. Bahkan tadi untuk saham Bank Mandiri sempat nyentuh level 5.700 ya, cuman ada perlawanan naik sih. Di open di pagi hari open gap bawah ya, jadi di awal market langsung dibuka merah, opennya di 5.825, naik dikit kemudian turun dan naik lagi. Secara teknikal ini udah mulai bearish ya, sama seperti BBRI, BBCA juga polanya seperti ini ya. Yang agak ngeri BBRI ya, emang ya nggak ada perlawanan yang ya nggak ada perlawanan yang cukup kuat ya untuk BBRI itu ya, seperti ini kan untuk polanya. Ini turunnya cukup drastis ini ya, turun perlawanannya, cuman pas setelah nyentuh
level 4.500-an, tapi habis itu juga jebol juga ya, jadi trennya bearisnya cukup ngeri untuk saham BBRI. Untuk saham BBCA dan Bank Mandiri itu masih agak mending ya, walaupun ya sama-sama turun cukup dalam juga sih. Mendingnya itu ada perlawanan ini ya, ada technical rebound, ada rectangle lah, bentuk rectangle, kemudian koreksi, naik, kemudian ini jebol ya, walaupun masih cenderung bearish sih. Untuk saham Bank Mandiri sendiri secara technical misal besok masih turun ya, itu supportnya ada di 5.500 ya, jadi jangan buru-buru entry. Misal IHSG masih merah ya, takutnya ada potensi nguji supportnya di 5.500, kan mending ambil di area supportnya aja, jadi lebih worth it lah. Kalau mau average down ya jangan buru-buru sih, ini di tengah-tengah ya antara resisten dan supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank Mandiri hari ini sih masih juga di distribusi asing ya. Aslinya net sell 315,1 M yang keluar. Bank Mandiri KZ ya, KZ, ZP, net sell, dan mereka juga broker-broker asing nih yang keluar, KZ, ZP, YU, AK, RX ya, asing semua ini. Untuk KZ-nya net sell 257,5 M ya, ini cenderung distribusi sih kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya. Kemudian untuk asingnya yang nampung ada DX 139,4 M, DX 100% buy ya, jadi ada yang nampung juga cukup banyak di saham Bank Mandiri, walaupun yang jualan lebih banyak lagi. Kemudian untuk lokalnya ya ini ya, secara nilai bisa kita bandingkan ya, kalau untuk Bank BRI, Mandiri, BCA itu didominasi asing, kalau asingnya jualan ya berat buat rebound. Untuk lokalnya sendiri net buy sih, cuman nggak sebanyak asing distribusinya lebih kuat, harga sahamnya turun. Hati-hati aja untuk besok ya, kalau misal Bank Mandiri atau IHSG masih merah dan buru-buru entry bisa tunggu di area supportnya 5.500 dan resistennya ya masih di 6.050 sih. Kemarin kan gagal breakout, belum berhasil breakout, malah hari ini open gap bawah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. BBNI ya, ini juga agak mengkhawatirkan kalau secara teknikal karena jebol supportnya di 4.600 ya, gagal bertahan di atas itu. Jebol kelas di 4530. Kalau kita cari support selanjutnya, misal besok masih turun, itu target penurunan Bank BNI wah cukup dalam ya, 4.200 itu supportnya ya, mendekati area 4.200-an lah. Jadi kalau masih turun ya, untuk tren Bank BNI misal bearish itu nggak menutup kemungkinan bisa ke 4.200, apalagi kalau kita lihat ya kompetitornya juga ya, saudara-saudaranya seperti Bank BRI, Bank Mandiri juga kan penurunan cukup dalam ya, nggak menutup kemungkinan BBNI kalau IHSG masih merah terus ada potensi ke 4.200 sih. Jadi hati-hati ya, jangan buru-buru buat average down, mungkin buat teman-teman yang punya posisi di saham Bank BNI, atau yang belum punya posisi juga, kalau misalnya IHSG masih merah ya jangan buru-buru entry atau masuk dengan jumlah yang cukup banyak ya kalau masih bearish itu. Tapi kalau mau nyicil dikit-dikit takut ketinggalan kereta, disclaimer juga sih. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Bank BNI hari ini asingnya juga keluar, hitungannya cukup banyak ya di saham BBNI, 100-an M tadi kalau nggak salah, 200-an malahan ya, 228 untuk saham Bank BNI loh ya. Kalau kita ikuti beberapa waktu yang lalu itu kan paling keluarnya di bawah 100-an M, ini udah net sell 228 M untuk Bank BNI, itu dengan cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBNI hari ini tanggal 29 Mei ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh BB versi asing, ini 100% jualan ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Untuk BBDX ini murni distribusi di saham Bank BNI ya. Selain BBDX ada juga AK net sell 29,5 M,
ZP net sell 20,9 M ya, kemudian YU net sell 17,5 M, SQ net sell 15,8. Dan yang masuk untuk asingnya hari ini BKCC cuma secara nilai enggak sebanyak mereka yang keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy ya, cuman distribusi aslinya cukup banyak, harga sahamnya turun jebol support. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada potensi kayaknya masih turun sih untuk saham BBRI. Untuk Bank BNI untuk besok kalaupun naik itu ada kemungkinan, kalaupun naik ya itu cuma technical rebound aja, ini nguji resistennya ya, buat patokan resistennya aja ini sih 4.600 ya, bisa breakout enggak untuk besok di atas itu. Kalau naik cuman di area 4.600 itu berat atau gagal nggak bisa breakout ya, mending wait and see aja dulu ya. Takutnya seperti Bank Mandiri ya, sempat naik dulu gagal breakout, malah hari selanjutnya terjun ke bawah. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Lihat transaksi hari ini didistribusi oleh asing, hati-hati untuk besok ya. Kalaupun naik ya pantau aja level 4.600 ya, belum bisa breakout di atas itu mending wait and see aja dulu. Takutnya masih cenderung bearish, apalagi kalau IHSG masih nggak terlalu bagus ya. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita cek untuk saham GoTo yang hari ini turun ya, setelah kemarin naik cukup tinggi, hari ini langsung dibuka merah di awal market, itu open gap bawah kemudian turun. Tapi secara teknikal ini sih apa ya, masih bertahan di atas 68, jadi supportnya masih di level 68 ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, apakah hasilnya masih masuk di saham GoTo? Enggak keluar ya, hari ini hasilnya keluar 6,4 M. GoTo, kalau kita lihat lebih detail, hari ini GoTo didistribusi oleh YU ya, ditampung MG nampung 19,4 M, cuman karena distribusinya lebih gede YU ya, harga sahamnya merah dulu. Kalau kita lihat dari kemarin, coba kita lihat dari hari Senin, MG ya yang jadi market maker utama di saham GoTo dalam 3 hari terakhir ini masih net buy 42,6 M, cukup banyak. AVG buy-nya di 71 ya, dalam 3 hari terakhir ini AVG buy-nya si MG ada di 71, berarti harga penutupan hari ini ya BEP untuk MG-nya. Untuk besok kalaupun turun ya mudah-mudahan bisa mantul sih di 68, atau kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau entry buat trading ya atau scalping, lumayan ya, naik 3-4 poin kan udah lumayan ya secara persentase. Mungkin seperti itu sih untuk saham GoTo. Kalau menurut saya sih kayaknya masih ada potensi buat naik ya, walaupun nggak langsung terbang ya, soalnya ya ini sih hari ini ada yang distribusi. Tapi kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini, AK masih net buy cukup banyak 98 M ya, ini AK-nya juga versi asing. Dan untuk AK asingnya hari ini tanggal 29 juga sepertinya nggak keluar, malah nambah muatan lagi ini 4,2 M. Cuman untuk AK versi asing hari ini memang cenderung scalping ya, nilai transaksinya 54,7 M dan net buy 4,2 M aja. MG-nya juga masih masuk hari ini ya, nambah muatan lagi. AVG buy-nya juga di 71 untuk AK sama MG, siapa tuh besok langsung hijau ya kalau mau scalping, disclaimer ya. Oke, itu untuk saham GoTo. Buat patokan supportnya aja itu di 68 ya, dan resistennya di 78. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya kita akan cek saham ASII ini yang hari ini malah masih turun ya, walaupun ya di awal-awal itu sempat hijau ya, jadi cukup bagus tadi di awal market, open gap atasnya cukup tinggi. Jadi awal market itu langsung open di level 4.800 ya untuk harga pembukaan ASI hari ini. Jadi open gap atas langsung turun ya, sepertinya masih ada yang nggak rela buat ASI ini naik. Coba kita cek siapa yang jualan hari ini. Aslinya sih tadi net sell ya. Cukup banyak 170-an M. Kalau kita lihat lebih detail tanggal 29 hari ini
MG ya, MG yang masuk itu MG lokal nih. Jadi lokalnya NetBuy. Asingnya distribusi cukup banyak yaitu BK, KZ, DE, GU, ZP ya, Netcell. Market utamanya BK, MG ya. Mungkin MG sih yang tadi bikin ada kemungkinan ya MG yang bikin ASI hari ini open gap atas di awal market langsung ngegas naik ya. Di sini kalau kita lihat MG AVGB-nya di 4745, 4745. Nah kan 4745 di atas AVGB-nya si MG. Jadi ya itu sih mungkin MG yang bikin ASI open gap atas tadi di awal market ya. Soalnya AVGB-nya di harga atas. Ya siapa lagi kalau MG AVGB-nya di harga bawah, nah itu baru yang nampung MG. Cuman ini yang bikin hijau tadi di awal market MG kemudian langsung dibanding oleh asing ya. Masih lebih kuat AK versi asing kok. AK siapa tadi yang keluar? BK ya, masih lebih kuat BK versi asing. Distribusinya 140,2 M. Jadi ya ini sih yang ya untuk besok hanya tergantung asing sih. Kalaupun naik patok aja area sini untuk resistennya di 4580 ya. Ini masih jadi resisten. Masih jadi resisten untuk saham ASI ya. Soalnya kemarin juga resistennya di sini. Kemarin kan naik gagal breakout. Kemudian hari ini langsung open gap atas, cuman langsung dibanting turun. Oke, itu untuk saham ASI. Kalau misal masih bearish, supportnya ada di sini 4060. Wah, cukup dalam ya. Ini yang punya cash, lihat saham-saham blue chip fundamental bagus, makin turun itu ya mau hawanya pengen masuk aja ya. Oke, itu untuk saham ASI sih. Untuk besok pantau aja apakah bisa berikan di atas 4580 atau enggak. Kalau naik cuman di level 4580 berat buat breakout ya udah mending wait and see aja dulu, atau kalau mau entry pun jangan langsung all in. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini sideways di harga bawah. Turun 1,75% ya. Cuman ya masih sedikit di bawah resistennya sih. Untuk resistennya masih di 2870, belum bisa breakout. Telkom di harga 2000-an ini untuk saat ini ya. Telkom ASI harganya menarik. Kalau kita lihat untuk transaksinya Telkom coba hari ini, kalau nggak salah aslinya masih keluar sih ya kan, masih net sell 72,8 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Telkom hari ini tanggal 29 Mei, ini ya di distribusi oleh asing ya, walaupun yang nampung juga sebagian asing sih, AK, KZ ya, cuman yang jualan lebih banyak ini ZP, BK, DX, RE, GU versi asing net sell. Untuk lokalnya NetBuy ya, harga sahamnya turun 1%-an. Untuk besok kalau IHSG merah ya potensinya masih sideways, kalau enggak malah bisa turun sih, hati-hati aja. Kalau lihat penurunannya atau untuk level harga 2810 ini hitungannya cukup menarik sih sebenarnya untuk saham Telkom. Di harga saat ini valuasinya 1,9, udah di bawah 2 kali ya PBV Telkom. Biasanya kan 4 ya rata-rata. Enggak rata-rata sih. Kemarin-kemarin itu normalnya 4, cuman ini udah di bawah 2 kali sih. Jadi menariknya di situ secara historinya udah cukup dalam untuk penurunan Telkom ya. Tinggal apa ya, nunggu asingnya mulai masuk aja nih di saham-saham utama seperti BBCA, BBRI, Bank Mandiri, Telkom. Mudah-mudahan Telkom juga bisa rebound. Nunggu asing stop distribusi aja ya. Kalau mau masuk untuk lebih amannya sih mengikuti tren ya. Kalau asingnya masih terus keluar ya biasanya trennya masih cenderung bearish. Buat patokan ya resistennya aja ini di 2880. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya potensinya kalau nggak sideways malah turun. Kalau mau entry atau enggak sih itu disclaimer ya. Kalau entry mau jangka panjang buat nyicil di harga saat ini ya jangan
berharap dalam waktu dekat bisa langsung terbang, soalnya ini trennya masih bearish sih. Oke, itu untuk saham Telkom. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Brand ya, yang hari ini dibuka ya untuk suspend-nya dan langsung turun 10%. Apakah ada yang nampung ini? Coba kita lihat BK-nya masih masuk enggak? Sepi ya, BK-nya masih masuk loh ya, masih masuk, masih nampung ini 15M. Jadi hitungannya belum kapok lah ya. Di suspend pun masih belum keluar. Untuk BK versi asing malah nambah muatan lagi hari ini 15,5M. Ya ARB karena gara-gara ya ini ya, nilai transaksinya masih ya hitungannya kecil ya untuk Brand ya, seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan beberapa hari terakhir ini sebelum di suspend itu kan BK-nya masuk cukup banyak ya secara nilai, tapi hari ini masih net buy sih, cuma 15,5M aja. Ya intinya ada yang nampung ya, dan misal besok turun pun ya siap-siap ada tanda-tanda pullback. Kalau buat teman-teman yang minat entry buat scalpingan di saham Brand ya, mudah-mudahan cuan ya. Oke, itu untuk saham Brand sih hari ini turun, ada yang nampung. Untuk aslinya sendiri masih ada BK ya tadi yang masuk. Kalau secara keseluruhan Brand hari ini net ya nggak muncul di sini. Ya, kalau kita lihat dari awal bulan BK sih yang jaga harga untuk saham Brand, dan sampai hari ini pun masih net buy ketika harga sahamnya turun 10%. Kalau besok turun supportnya ya, kalau ARB maka akan ke level misal ARB ya, itu bisa ke sini ya, 9.100 kah ya, area deket-deket 9.100an sih kalau bisa ARB. Tapi kalau ya di area sini ya, di area sini juga beberapa kali waktu itu saya cenderung konsolidasi ya di area sini, jadi mungkin pantau aja level ini. Berapa ini? 9.200an ya. Untuk besok pantau 9.200an, apakah tanda-tanda pullback atau enggak. Kalau ada tanda-tanda mau rebound naik sih, disclaimer buat teman-teman yang mau entry untuk trading ya, untuk trading. Tapi kalau masih ARB dan nggak ada perlawanan ya, ada potensi hari selanjutnya juga open gap bawah lagi. Kalau secara Fibonacci sih untuk supportnya ada di 8.100, 8.200 ya. Oke, itu untuk saham Brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini juga turun cukup dalam ya, ikut-ikutan Brand, turun 8,97%. Tak kira ini mau naik, ternyata langsung merah ya, mungkin karena brandnya ARB. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT hari ini, apakah ada yang nampung? Tanggal 29 Mei aslinya keluar 20,6M. Sebenarnya ada yang nampung ya, yaitu lokal, yaitu NI versi lokal nampung 44, oh ini dari tanggal 1, sorry. Tanggal 29 hari ini ya, sebenarnya ada yang nampung sih ya. Ini kan ada BP nampung 23,8M, PD nampung 16,1, dan yang jualan paling banyak AK itu pun 14,9M ya, akhirnya versi asing ya. Secara keseluruhan ya ada yang nampung ini untuk sampai RPT, jadi semoga aja masih ada potensi buat naik. Mungkin buat teman-teman yang trading yang suka scalpingan, BRPT bisa jadi pilihan ya, soalnya tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Jadi buat teman-teman yang mau entry trading dengan jumlah yang banyak, risk return, BRPT cukup menarik sih. Itu untuk saham BRPT ya. Kalau menurut saya sih kayaknya masih ada potensi naik sih, ada potensi naik. Kalaupun turun ya nanti juga masih ada potensi naik kalau melihat transaksinya masih ada yang nampung. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan ya. Cuan hari ini tadi sempat turun tapi naik lagi. Sempat turun uji area supportnya 6.600 berapa ini harga terendah ini, 6.625 ya.
Terus secara Fibonacci itu area support, mungkin buat teman-teman yang tadi sempat ambil atau dapat di harga supportnya naik, ini close-nya naik ke 7.600, lumayan ya. Secara teknikal untuk resistennya ya masih di sini sih, untuk harga saat ini 8.000. Jadi untuk besok kalau naik pantau aja level 8.000 ini. Gagal breakout mending diamankan yang udah floating profit, tapi kalau berhasil breakout ya ngejar 9.100. Kalau kita lihat untuk transaksinya, cuan hari ini tanggal 29 Mei itu aslinya masuk 11,3 M. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 29 Mei untuk saham cuan secara keseluruhan ada TP yang masuk 29,6 ya, akumulasi. XI masuk 12,8 M. Yang jadi market maker utamanya TP-nya netbuy paling banyak, harga sahamnya ditutup minus, tapi ini kalau kita lihat untuk TP-nya VGP-nya di 7355 ya, 73 di sini floating profit ya. Ya mungkin setelah nyentuh area support TP-nya nggak HK, naik dan ditutup di 7.600 walaupun ditutup minus 2,56%, tapi untuk TP AVGP-nya pastinya floating profit. Untuk besok mudah-mudahan naik dulu yang uji resistennya ini. Gagal breakout mending diamankan yang udah floating profit tapi memiliki disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA yang harganya masih sideways di harga atas dan aslinya masih terus masuk loh. Yang menariknya di saham TPIA ini sideways, aslinya masuk terus ya, nggak menutup kemungkinan nanti kalau ada kesempatan breakout bisa ngejar 10.400-an ini untuk saham TPIA. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba hari ini aslinya masih masuk ya, 133 M, cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail, ada AK versi asing akumulasi 200,2 M, selain AK ada CC juga yang masuk 31,1 M. Kemudian yang keluar BK, ZP, YU cuman nggak sebanyak AK masuk, jadi ada yang akumulasi untuk asingnya. Untuk lokalnya net sell, lokalnya jualan, asingnya masuk, akumulasi harga sahamnya masih sideways di harga atas. Kalau menurut saya sih untuk besok ya kemungkinan ini sih masih sideways di arah sini-sini aja ya. Nunggu breakout atau jebol support ya. Kalau sentimennya bagus, asingnya terus masuk ya, nggak menutup kemungkinan breakout ngejar 10.400. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang harganya masih di atas. Di awal market langsung dibuka hijau ya. Jadi buat teman-teman yang scalping atau trading pun ya itu yang bikin yakin nggak yakin ya kalau mau entry. Kalau tiba-tiba di awal market langsung terbang tinggi, tiba-tiba langsung turun kan, walaupun ditutup surplus 2,33% kan susah juga buat cari cuan ya kalau di awal market langsung open di harga tertingginya. Open sama dengan high ini berarti bukan low. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham AMMN ya, hari ini tanggal 29 ada AK yang akumulasi 227,8. Ada juga yang jualan ya di harga atas ini, yaitu CC. Ini CC-nya versi asing kah? Lokal ya, jadi untuk sesinya didominasi sesi lokal, lokalnya keluar, aslinya masuk di harga atas ya. Ini AMMN itu sebagian besar sahamnya kalau nggak salah itu dipegang lokal ya, tapi ini lokalnya jualan tapi aslinya berani nampung di harga atas. Ini bisa-bisa kayak brand ini yang nggak kayak lagi, emang udah ya, udah lebih bagus lagi nih malahan secara grafik ya. Ya kan ini naik, koreksi dikit langsung terbang lagi. Ini untuk secara teknikal masih sama ya, support resistennya masih di sini-sini aja. Kalau buat teman-teman yang mau scalping, amannya nunggu di dekat area support sih. Di antisipasinya lebih kecil ya untuk resikonya kalau mau diantisipasi sedikit di bawah support. Kalau di tengah-tengah ya sebenarnya agak beresiko, tapi kembali lagi disclaimer. Kalau untuk scalpingan ya menariknya tingkat volatilitasnya masih cukup tinggi, nilai transaksinya juga cukup gede ya, jadi menariknya di situ.
Kalau lihat transaksi hari ini ada yang distribusi cukup banyak yaitu CC, tapi ada juga yang nampung. Mungkin kalaupun turun nanti ada potensi naik lagi ya. Kalaupun naik ya masih ada potensi turun seperti hari ini. Ya hati-hati aja sih kalau mau trading di saham AMMN. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Disclaimer, terima kasih.